mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Allah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta seminar parenting Polres Cikarang 3. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marching Harapan. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan materi seminar parenting. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marching Harapan yang dipandu oleh Ibu Siti Robia SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah Pondok Islam Cikal Harapan 3 oleh Ibu Hilda Helida SPD. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya, dengan izinnya kita dapat berkumpul di acara seminar parenting kita hari ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Siti Aisyah MPD, beliau adalah wakil bidang pendidikan non formal Yayasan Permatasari. Yang kami hormati Ibu Yuyada Mayanti SH, beliau selaku sekretaris Yayasan Permatasari cabang Jawa Barat. Dan yang kami hormati pengurus ketua dan pengurus FKMG Pondok Islam Cikal Harapan 3, dan tentunya yang kami banggakan adalah rekan-rekan guru serta karyawan Pondok Islam Cikal Harapan 3 dengan kerjasamanya alhamdulillah dapat terselenggaranya acara seminar kali ini. Dan pastinya yang kami hormati Bapak Ibu undangan peserta seminar parenting Pondok Islam Cikal Harapan 3. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Harapannya dari kami adalah seluruh orang tua, wali murid, dari toddler, kelompok bermain, anak-anak semuanya bisa hadir. Tapi ini alhamdulillah 30% ada yang bisa hadir, dan mungkin yang belum bisa hadir ada satu dan lain hal yang menjadi alasan sehingga tidak bisa hadir untuk menghadiri acara kita di seminar ini. Dan Bapak Ibu semua, semoga acara seminar parenting ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu. Kedua, kami selain ucapan terima kasih, kami mohon maaf atas segala termasuk tempat hidangan yang kami sajikan mungkin kurang berkenan, di tempat yang terbuka, tidak ber-AC. Kami mohon maaf. Insya Allah kalau di PAUD seperti ini, biasanya anak-anak juga setiap hari lesehan, duduk, jadi tidak selalu duduk manis. Mereka bermain, bergerak sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing pembelajaran di sekolah. Baik, tentunya pada seminar kali ini kami mengambil tema mendidik anak tanpa drama. Nah, biasanya ibu-ibu atau bapak juga pagi atau apapun setiap bersinergi beraktivitas dengan anak-anak kita, ketika kita melihat anak-anak kita bersikap, bertingkah laku tidak sesuai dengan harapan kita, ada percik-percikan emosi sedikit yang membuat drama itu hadir di antara kita sebagai orang tua dan juga anak-anak. Dan semoga setelah acara parenting ini kita termasuk
orang tua dari putra-putri kita yang mendidik tanpa drama, insya Allah ya. Nah, bagaimana tips and triknya? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Binul Qadriyah MSc, yang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan Nonformal Yayasan Permatasari oleh Ibu Siti Aisyah MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang semangat lagi ya Bapak Ibu semuanya ya. Duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala asrafi wa anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu yang Saudara Yati SH yang sudah berkenan hadir sebagai pengurus cabang Jawa Barat yang alhamdulillah sudah ada di tengah kita. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bidang Hamida SPDI, terima kasih atas undangannya dalam kegiatan ini cukup luar biasa. Yang terhormat dan tersayang kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah menyiapkan kegiatan ini menjadi jauh hari ya. Bismillah, semoga kita tercapai tujuan kita. Dan yang tidak saya kurangi rasa hormat yang lebih mendalam lagi kepada pengurus FKB, ada tuh? Alhamdulillah sudah banyak yang hadir dan juga yang luar biasa para orang tua murid. Ini saya lihat tidak hanya ibu-ibu saja tapi ada ayahnya, bapaknya, luar biasa. Terima kasih ya, apresiasi yang sedalam-dalamnya buat semua orang tua murid yang berkenan hadir dalam kegiatan parenting PAUD Islam Kita Harapan 3 Jonggol yang sudah dapat menyelenggarakan seminar dengan tema mendidik anak tanpa drama sebagai landasan ilmu untuk orang tua. Ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, memang saya di sini mohon maaf menyampaikan titip salam dari pengurus Yayasan Pusat. Memang tidak bisa berkenan semua hadir karena memang berkenan banyak acara di berbagai cabang. Dan tadi saya hadir dengan Ketua Bidang Pendidikan. Ternyata di SD ada kegiatan juga. Jadi tadinya mau hadir sini berdua dengan Ketua Bidang Pendidikan. Ketua Bidang itu dibagi dua ya Bu, ada formal dan non formal. Formalnya itu SD, SMP, SMA, untuk non formalnya PAUD Islam, PAUD di sini. Jadi dan saya mewakili juga, saya wakil ketua kami sedang ada tugas di Jayapura dan dia beri salam juga. Itu pun dengan ketua umum Ibu Fardia kami yang juga tidak bisa berkenan hadir, tapi memberikan salam terima kasih, salam untuk semua orang tua murid yang hebat di sini yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar ya dia sebagai orang tua. Karena terus terang menjadi orang tua itu kita nggak ada sekolahnya ya Bu ya, Bapak ya. Ada nggak Bu dulu kita ada sekolah orang tua? Tidak ada ya. Dan kita mengalir begitu saja. Nah kan tiap orang tua pasti pendidikannya juga tidak sama, tidak semuanya lulusan jurusan pendidikan, tapi juga ada yang teknik, ada yang lain segala hal, ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini memang untuk ilmu sebagai landasan dalam mendidik anak usia dini sangat unik itu. Ibaratnya negara itu
Kan kalau kita mempunyai bangunan, atau negara membangun itu harus ada fondasi. Rumah juga kalau membangun ada fondasi. Nah, anak kita di usia dini adalah anak yang di masa fondasi. Jadi memang harus sangat hati-hati. Terus kita harus mempertimbangkan apa saja yang perlu kita siapkan supaya fondasi bangunan kita itu kuat. Nah, di sini memang kita tidak semuanya mempunyai ilmu pendidikan, tapi insya Allah di sini kan kita banyak di zaman sekarang ini ya untuk membuka ilmu, mencari ilmu dengan jalan lain seperti ada Google dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat dari situ. Tapi kan tidak terkadang tidak terpuaskan oleh itu, tapi dengan cara seminar seperti ini kita memanggilkan para pakar yang mengerti akan landasan ilmu sebagai orang tua. Nanti di situ kita bisa banyak tanya jawab ya ayah bunda, terutama kalau ada masalah-masalah dengan anak kita. Pasti di kehidupan di rumah gitu ya, pasti banyak drama-drama yang terjadi yang yaitu dari perilaku anak kita. Anak itu sebenarnya tidak salah, tapi mungkin kita yang menyikapinya yang kita belum tepat. Jadi sehingga itu anak menjadi salah. Sebenarnya anak itu tidak salah, karena anak itu kan sebenarnya tidak tahu apa-apa dari awal, sudah kertas putih ya. Jadi yang menoreh untuk tulisan, coretan segala macam itu adalah orang dewasa. Nah itu kita selaku orang tua. Makanya kita selaku orang tua harus benar-benar mencari hal-hal atau ilmu-ilmu sebagai landasan, sebagai fondasinya dia kuat nantinya. Nah nanti insya Allah di sini ada narasumber kita. Beliau adalah orang yang hebat menurut saya ya, karena saya takjub sekali dengan beliau, karena dengan ilmunya itu saya banyak hal yang terbuka sekali. Wawasan saya ternyata anak usia dini itu unik sebenarnya berbeda-beda. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Biro Badriah MST ya. Di sini juga saya menitipkan pada orang tua, jangan sungkan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada baik di sekolah, baik itu ke yayasan cabang atau pusat, tapi biasanya melalui prosedur. Biasanya FOG dulu disampaikan, nanti FOG menyampaikan ke sekolah. Nanti sekolah kalau belum bisa memberikan solusi, nanti insya Allah kita akan membantu cabang. Jadi cabang ya, nanti di cabang juga akan, mungkin ini persoalannya harus pusat, oke, nanti kita akan bantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dunia anak usia ini. Seperti itu ya ayah bunda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat semuanya. Insya Allah next kedepannya kita inginnya sih mendirikan sekolah orang tua. Tapi nanti kita mau lihat konsepnya gimana supaya orang tua tidak terlalu direpotkan, tapi ilmunya dapat seperti itu. Jadi kedepannya nanti kita ingin ada sekolah orang tua. Jadi biar orang tua akan dapat ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik, tapi tanpa mengurangi kegiatan ayah bunda di rumah seperti itu. Banyak hal, kita akan mendesain, insya Allah itu doakan biar cita-cita kami ini akan terwujud dengan baik. Dan insya Allah kita inginkan generasi emas selanjutnya anak-anak Indonesia itu dapat menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan cerdas. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf akhir kata saya ucapkan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah atas sambutan yang telah diberikan. Nikah acara selanjutnya yaitu doa oleh Ibu Siti Nurhanifah SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa sejenak agar kegiatan ini diberikan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu ini. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanat, yang bisa memberikan dampak baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat untuk kami, mempererat tali silaturahmi dan memperluas wawasan kami. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya Allah, ya Rabbana, kegiatan ini ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami agar dapat menjalani kegiatan ini dengan semangat dan penuh keberkahan. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon. Terimalah segala permohonan kami ini dan karuniakanlah segala yang terbaik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi seminar parenting oleh narasumber kita, Ibu Birul Qadriah MSc, dengan tema Mendidik Tanpa Drama, Landasan Ilmu untuk Orang Tua, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Rena Walida SPD. Maka dari itu waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada beliau. Kepada Ibu Rena disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang berbahagia ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Walida yang akan memandu jalannya acara seminar parenting di kesempatan kali ini. Selamat datang kepada narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Birul Qadriah MSc, beserta para hadirin yang sudah hadir di acara ini. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar parenting tentang temanya mendidik anak tanpa drama. Wah, temanya menarik ya Mah ya. Biasanya kan untuk anak-anak pun itu memang pastinya ada drama-drama nih. Mungkin drama saat sebelum berangkat sekolah, dramanya apa? Nantinya susah, waktunya susah. Nah, mungkin insya Allah nanti kita akan mendengarkan paparannya oleh Ibu Biru. Mungkin nanti kita akan dikasih trik dan tips nih bagaimana cara menghadapi anak-anak yang pagi-paginya itu dramanya sangat-sangat banyak. Insya Allah mulai Ibu ya. Nah, sebelumnya saya izin ya Bu ya untuk menyampaikan CV Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Alhamdulillah, narasumber hari ini yaitu
Ibu Birul Kotriah, Sarjana Keperawatan Nurse Master of Science. Beliau menempuh pendidikan S1 MKK di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu beliau melanjutkan S2 di University of Edinburgh UK. Prestasi yang sudah beliau raih yaitu beliau mendapatkan beasiswa di LPDP, menjadi mahasiswa berprestasi nasional terinspiratif tahun 2013, menjadi mahasiswa berprestasi 1 UGM tahun 2013, dan mendapatkan kesempatan berpidato testimoni di depan Presiden RI tahun 2014. Setelah itu menjadi Duta Keperawatan Nasional tahun 2013. Tidak hanya itu, beliau pun menjadi salah satu tim bahan staf khusus Menteri Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Luar Kementerian Desa dan Transmigrasi. Alhamdulillah ya Bu ya, banyak sekali prestasinya. Setelah itu aktivitas beliau saat ini yaitu beliau menjadi CEO dan owner Cabinesia Furniture and Interior. Nah, pendakwah, trainer dan motivator dalam negeri maupun di luar negeri sejak tahun 2012 sampai saat ini. Nah, setelah itu ada beliau pun memperhati perempuan Bu dalam pendidikan. Nah, ada IG-nya juga, nanti Ibu bisa follow, ada IG-nya yaitu @birulkotriah@jadiibu.id. Nah, di situ banyak sekali motivasi dan banyak sekali konten-konten yang Ibu Birul sediakan. Insya Allah itu akan bermanfaat sekali buat kita. Nah, selain itu ada juga beliau mendapatkan penghargaan, salah satunya itu pemimpin termuda yang diberikan oleh McKinsey Company pada tahun 2013. Sekali ya Bu ya. Nah, setelah itu beliau pun mengikuti pendidikan di CCT Education Program tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Nah, itu programnya sama dengan yang sudah kita laksanakan di sini, yaitu program berbasis sentral. Alhamdulillah. Nah, sepertinya ini mama-mama dan bapak-bapak sudah tidak sabar nih ini mendengarkan pemaparan dari ibu narasumber kita. Kita sebelumnya kami informasikan nanti kegiatan ini akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama ada pemaparan dari narasumber, dan sesi kedua yaitu ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut narasumber kita yaitu Ibu Birul Kotriah, Sarjana Keperawatan Nurse Master of Science. Kepada Ibu Birul, disilakan. Terima kasih Bu. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa bertemu ayah bunda, bapak ibu guru semuanya. Terima kasih Bu Aisyah, Bu Kepala Sekolah, bapak ibu guru dan ayah bunda yang sudah berkenan hadir mau belajar sama-sama. Ya, judulnya menarik, mendidik anak tanpa drama. Oh, slideshow-nya di sebelah sini. Ya, baik. Ya, jadi apa namanya? Ibu suka ada drama nggak sih setiap hari? Ada ya Bu, ada aja ya. Tiap pagi ya kan, udah gitu pagi udah malam sebelum tidur drama lagi. Capek nggak Bu? Tapi pahala ya. Nah, emang bisa nggak sih dibikin biar nggak drama-drama gitu? Bisa. Nah, kita belajar gimana caranya. Emang Bu Birul tahu karena saya mendidik banyak anak orang. Ya, jadi kalau ibu merasa punya anak 3, ya Allah Bu, dramanya ini bapak ibu guru ngedidik anak berapa puluh Bu, itu drama dari segala rumah jadi satu di sekolah. Ya, jadi makanya kemarin pas lagi pandemi COVID, orang tua baru tahu rasanya menjadi guru tuh kayak begini. Kapan sih masuk sekolah Bu? Tanya kapan masuk sekolah ya? Tiap libur panjang. Ya, jadi apa namanya? Drama. Ini salah satu bentuk drama-dramanya, ya kan? Mamanya lagi capek, anaknya juga capek. Udah deh, gitu ya. Akhirnya terjadilah apa yang tidak diharapkan terjadinya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan belajar gimana gitu kan. Sebenarnya mendidik anak tuh gimana?
gimana sih dan ngapain gitu ya. Ya, oke. Ini saya kemarin ceritain ke Bapak Ibu guru sekolah Cikal juga, dan ini orang tua juga perlu tahu. Bapak Ibu, ini saya tadi jalan ke sini berasa lagi jalan ke puncak Bogor ya dari BSD ke sini. Hijau-hijau nih seneng banget gitu ya. Bu, kalau Bapak Ibu ke Jakarta, Bapak Ibu nanti cari deh di Menara Saida atau searching ya, di Menara. Menaranya ini kalau dari foto ini gimana Bu? Apa yang terlihat dengan fotonya? Miring. Ya. Dan itu emang miring beneran, bukan kayak efek AI atau enggak. Ini emang miring beneran. Ya. Jadi ini gedung dibangun udah lama banget dan proses pembangunannya itu butuh biaya mahal Bu. Waktu itu kalau misalnya dikonversi ke sekarang mungkin nilainya lebih dari 600 miliar. Jadi bukan nilai yang sedikit. Tapi ini bangunan nggak dipakai seumur-umur dari dia awal berdiri sampai sekarang baru dipakai 2 kali dan cuma sebentar. Dan sampai sekarang nggak boleh dipakai lagi. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh digunakan lagi gedungnya? Kenapa? Takut membahayakan, betul, karena miring mau roboh. Khawatir kalau orang masuk ke dalamnya tambah berat kan, tambah miring lagi roboh. Bayangin Bu, gedung yang susah-susah dibangun, mahal-mahal, nggak boleh dihuni. Gara-gara kenapa? Rupanya waktu itu developernya saat membangun ini itu salah membangun konstruksi pondasi. Jadi miringnya bukan di bangunan, di pondasi. Sampai akhirnya pas sudah jadi miring semua tuh. Akhirnya nggak kepake. Ribet kan, sayang banget. Bu, kalau itu bangunan salah pondasi ya udah tinggal nggak dipakai atau tinggal dihancurin kan, kita bangun gedung yang baru. Ini Bapak Ibu, kalau anak Ibu salah kasih pondasi, terus dia tumbuh jadi anak yang salah, apa iya dia kita hancurin? Kan nggak bisa gitu. Ya udah, aku bukan anak saya. Lah, saya gimana dong? Lahirnya kan dari mama, karena dia nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Aku bukan anak mama. Dia bingung nyari mak di mana ya kan? Nah, tuh itu permasalahannya. Dan Bapak Ibu sekarang lagi di fase ini membangun pondasi untuk pendidikan anak-anaknya yang lagi usia PAUD, yang lagi usia TK, di fase pembangunan pondasi yang itu akan menentukan dia ke depannya jadi bangunan yang bermanfaat, jadi individu yang bermanfaat, atau individu yang miring-miring kayak bangunan tadi yang akhirnya nggak kepake. Betapa banyak anak-anak sekarang nih pada ngeluh, generasi stroberi sekarang, kok saya punya gelar tinggi-tinggi nggak kepake ya? Nggak bisa, mau kerja gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Kok bisa nggak kepake ya? Aneh. Di mana yang salah sehingga skill dia bisa nggak kepake, sehingga dirinya jadi nggak bisa ngasih manfaat. Salahnya salah satunya di pondasi pembangunan ketika usia dini. Nah, kok bisa? Kita akan belajar. Bu, kalau kita ingat-ingat dulu anak kita semuanya kan seragam. Pas lagi lahir skillnya cuma nangis, bener gak? Ada yang anak ibu habis lahiran terus lari, pasti viral, udah viral, ya kan? Nggak ada, semuanya cuma bisa nangis. Tapi kenapa pas udah TK, udah SD, ada yang nyebelin banget di alam, ya Allah gitu. Ada juga yang baik banget. Ibu aja punya anak bisa lebih dari 1. Anaknya sama, bapaknya sama. Kenapa nih anak yang pertama modelannya lembut gitu, anak yang kedua astagfirullahaladzim begitu? Kenapa bisa begitu? Padahal pas lahir sama, bisanya nangis. Kok bisa berubah Bu? Siapa yang merubah? Pertanyaan saya, siapa yang merubah dia? Kok jadi bisa gitu? Udah gitu pas gede ada yang bisa jadi koruptor pula. Ini gimana? Kok bisa? Pas bayi sama-sama bisa nangis dong. Ada pas gede jadi orang yang manfaatnya banyak, tapi ada juga orang yang rusak negara gitu. Nah, siapa yang bikin dia berubah jadi kayak gitu? Pertanyaan saya. Siapa tuh? Orang dewasa yang ada di sekitarnya. Saya bilang orang dewasa karena nggak hanya orang tuanya. Anak kita terpapar dengan banyak orang dewasa di sekitarnya, dan yang paling banyak paparannya adalah orang tuanya. Kan dia belajar dari orang dewasa, dia imitate. Dia nggak tahu awalnya kalau marah itu bentak itu kayak gitu caranya. Belajar dari orang tua, karena orang tua sering bentak dia. Oh gitu cara bicara itu. Dia belajar. Dia belajar cara menyayangi itu begini. Dari siapa? Dari orang tuanya. Dia belajar bahwa kalau habis main itu harus dirapikan dari orang tuanya. Tapi dia juga belajar kalau habis main terserah aku nggak ngapa-ngapain karena dia yang beresin mama. Itu juga
Ya Bu, dia jadi tahu oh hidup itu seperti ini dari orang tuanya yang paling banyak, termasuk dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Nenek kakek, kalau ada nenek kakek di rumah, ya kan? Mbak, kalau ada mbak di rumah, dan juga orang dewasa di sekolah, yaitu bapak ibu guru. Nah nanti makanya kita akan belajar ya. Oke, jadi makanya bapak ibu punya anak itu nggak cuma babysitting, yang penting anaknya jadi gede, nggak itu konsepnya. Punya anak itu brain building. Dia mau kita jadiin apa di masa yang akan datang. Kita pengen anak kita punya manfaat seperti apa di masa yang akan datang. Tergantung bagaimana kita building dia, membangun dia dari sekarang. Bukan pas udah gede. Kamu nih loh, saya sering dicurhatin para orang tua yang anaknya udah SMA. Ya Allah Bu, anak saya loh udah mau lulus SMA, yang beresin tempat tidur saya, katanya. Kenapa jadi ibu yang beresin tempat tidur dia? Saya heran juga. Kenapa jadi ibu capek banget, dia habis makan dia gak mau cuci piringnya. Itu baru-baru sekarang apa dari kecil pertanyaannya kira-kira? Kira-kira baru-baru dia pas gede gak ngerapiin tempat tidur, atau dari kecil dia punya experience bahwa habis bangun tidur gak perlu dirapiin? Ternyata dari kecil ya, soalnya kan dulu ada mbaknya si ustazah kan, dia biasanya saya suka dipanggil ada ustazah, kadang ibu, kadang mbak, macam-macam ya. Jadi apa namanya? Itu kan di rumah soalnya ada mbak, jadi biasanya dia yang ngerapiin. Anak saya gak punya pengalaman merapikan tempat tidur, jadi pas ada mbaknya, saya yang capek. Nah, ibu juga yang ngedesain dia untuk gak beres-beres. Maka kalau pas gede ibu jadi memanen capeknya, memanen tiap pagi saya berdebat sama anak saya, itu kapan tidur Kak? Gitu. Kenapa? Ya dari kecil nggak dibangun. Semua itu bisa dibangun kalau dari kecil sudah kita bangun fondasinya Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar. Nih saya mau tegesin dulu, Bapak Ibu orang tua punya kewajiban 3 ini. Yang utama ya, kewajiban yang lain banyak. Yang pertama ngasih nama yang baik, itu pasti udah terlanjur kan dikasih nama. Sebab nama itu nggak cuma ngefek di dunia. Kalau Bapak Ibu Muslim sampai akhirat kan nama kita dipanggil sesuai nama kita. Kalau namanya nggak bagus kan malu di hadapan seluruh manusia di muka bumi, ya kan? Tuh. Yang kedua akikohin. Ini saya kira Bapak Ibu udah. Nah saya yang ketiga yang mau bahas hari ini dan yang paling susah. Kalau akikoh tinggal beli kambing, ya kan? Yang ketiga ini yang prosesnya panjang, tarbiyatan hasanah, mendidik anak, itu yang susah. Ya, susah. Kalau namain anak sekarang bisa pakai ChatGPT juga bisa. Ya, saya punya temen ChatGPT launching, anak dia cari di ChatGPT, katanya ini nama anak pertama di Indonesia yang pakai ChatGPT. Bisa juga kayak gitu. Berikan contoh inspirasi nama-nama Islami yang merujuk pada nama-nama Nabi dan juga nama para sahabat. Belum aku jerit-jerit melihatnya ya ChatGPT. Nah, cuma mendidik anak nggak bisa pakai ChatGPT Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Dan pendidikan itu sinergi dari 3 guru. Jadi nggak bisa kita nyalah-nyalahin salah satu. Ini gimana sih gurunya di sekolah? Bisa. Kenapa Bu anak saya berantem sama temennya begini? Nggak mungkin dia tiba-tiba cuma di sekolah doang berantem. Bu saya kasih tahu. Anak di sekolah atau ketika dia di luar rumah, dia hanya menampilkan apa-apa yang didapatkan di rumah. Tak kasih tahu. Kenapa? Saya ketemu banyak anak orang. Nih anak usianya sama-sama anak TK. Kenapa anak yang ini gampang belajar? Kenapa anak yang ini nurut? Kenapa anak yang ini astagfirullahaladzim? Ya kan? Padahal usianya sama. Kok tampilannya bisa beda-beda? Tergantung apa yang dia dapatkan di rumah. Dia hanya mengekspresikan apa yang dia dapatkan di rumah. Ada anak lagi pengen mainan temennya, dia nggak pakai kata pinjam, dia tarik mainan temennya. Oh, tiba-tiba temennya nggak mau ngasih, dia pukul temennya. Kira-kira nih anak otodidak atau dia belajar? Pertanyaan saya, dia otodidak melakukan itu atau pasti dia pernah terinspirasi dari peristiwa lain? Nih anak gak mungkin otodidak tuh. Kalau anak sampai mukul orang atau sampai berbuat apa kayak narik orang apa, nggak mungkin nih anak otodidak melakukan itu.
bisa berperilaku, bisa ngomong kayak apa, tergantung memori otaknya apa, tergantung isi otaknya apa. Ada file nggak di sini? Kalau dia pernah melihat peristiwa pemukulan, ada file dong di otaknya. Oh, kalau ada masalah, aku pernah lihat cara menyelesaikannya dengan cara mukul. Nanti dia bakal ngasih ke kita kok. Entah dia belajarnya dari orang tuanya, bisa dari mbaknya, bisa juga dari games, bisa dari macam-macam. Yang penting pasti dia pernah terpapar dengan segala sesuatu. Maka kalau guru melihat perilaku anak berubah, atau orang tua melihat kok anak saya perilakunya kayak gini, bukan yang pertama anak yang salah, bukan. Kita harus identifikasi dia belajar dari mana kok bisa begini. Dia ngomong kasar, nggak mungkin anak tuh otodidak, pasti dia pernah mendengar kosakata itu. Nah kalau anak kita tiba-tiba di rumah, kayaknya saya nggak pernah ngajarin kayak begitu dah, kok tiba-tiba dia ngomong begitu. Telusuri dari mana dia belajar, karena pasti dia pernah mendapatkan paparan itu. Ya Bu, kita sering lihat nih, Bu, kok anak gampang pukul, anak kok gini. Kita telusuri Bu, ternyata keluarganya pun begitu caranya. Saya pernah ketemu nih orang tua yang bilang ke saya gini, Bu, saya pernah ngelesin privat gitu loh anak SD apa TK, TKB. Jadi orang tuanya bilang gini, Bu, kalau anak saya nggak mau setoran ngaji, nggak apa-apa kok, mau dicubit, mau dipukul juga nggak apa-apa. Emang saya biasanya gitu. Saya kaget. Makanya saya kaget di hari itu kedua orang tuanya lagi kerja, anaknya nggak mau ngaji, mbaknya dengan gampangnya mukul anak itu. Saya shock. Hari besoknya pas orang tuanya bilang kayak gitu ke saya, oh pantes mbaknya juga boleh mukul anaknya. Ternyata legasinya dari orang tuanya. Maka pantes ketika nih anak ada temennya, misalnya pinjem mainan dia nggak suka, langsung dipukul sama dia. Oh saya tahu dari mana dia belajar itu. Bu, anak berperilaku salah nggak otodidak. Dia belajar dari mana? Dari orang dewasa di sekitarnya, dari apa yang dia lihat, macam-macam. Maka Bu, anak kita pengen jadi seperti apa? Liatin 3 hal ini. Guru di rumah. Guru di rumah itu siapa? Kita orang tuanya dan juga orang dewasa lain di rumah. Ya tadi misal kita tinggal sama orang tua kita, berarti orang tua kita yang di rumah. Kemudian mbak kita. Sebab kenapa pernah kejadian di satu sekolah, Bu? Ini anak kenapa ya? Nggak mau ngomong. Jadi kalau dia ada masalah, itu dia tiba-tiba diem, terus kayak mengurung diri, Bu. Diam dan mengurung diri. Gurunya kan heran, nih anak kenapa? Ketika dia bermasalah dengan temannya, dia nggak cari solusi, tapi dia diam lalu mengurung diri. Entah ke kamar mandi, entah kemana. Wah ini ada yang masalah nih. Ini kalau guru cermat, dia akan melihat satu persatu. Makanya kenapa di sekolah dengan sistem sentra itu muridnya terbatas. Setiap guru maksimal pegang sekian murid. Biar apa? Biar guru melihat dengan detail. Kenapa sih sekolah sentra mahal katanya? Iya iyalah Bu, kok di sekolah biasa satu guru pegang 40 murid. Ya nggak kenal anak yang ini ngapain, yang ngomong ngapain. Nggak sampai merhatiin ya anak kenapa ya? Kok ngomongnya begini? Nggak sampai nyatetin jumlah kosakata anak tuh berapa. Saya pernah ketemu satu guru yang ini keren banget emang. Jadi dia bilang pas lagi anaknya dibicara, hari ini kosakata kamu yang ke-4.000. Oh, gurunya ngitungin jumlah kata yang diucapin anak itu nggak mungkin terjadi kalau satu guru pegang 40 anak. Ya Bu, makanya wajar kalau sekolah sentra agak mahal, wajar. Lah gimana? Satu guru cuma pegang maksimal 12 orang, maksimal 15 orang. Kan gurunya harus lebih banyak, sekolah harus gaji lebih banyak. Tapi anak kita jadi lebih bagus, diperhatiin lebih detail kan begitu. Ya Bu, bukan saya promosi, emang begitu Bu ya. Oke, nah ini guru di rumah liatin. Yang kedua guru di sekolah, makanya benar cari sekolah yang benar. Ya, insya Allah lagi cikal benar Bu ya. Oke, yang terakhir lingkungan. Lingkungan itu di mana? Lingkungan di sekitar tempat kita tinggal, lingkungan main dia. Makanya kata Imam Syafi'i kalau mau cari rumah jangan cari rumahnya dulu, tapi liatin tetangganya siapa. Kenapa? Anak kita mau main sama tetangga kita nanti. Udah kita diri baik-baik di rumah, di sekolahnya udah bagus banget. Kenapa dia perilakunya kayak gini? Rupanya belajar dari temannya. Yang temannya sering
ya. Nah, kalau ada anak error, sekarang tambah satu lagi deh, tontonan dia apa? Ya, zaman sekarang nih, ditontonin apa sama orang tuanya? Kenapa lu nggak perlu nonton tuh? Belum perlu, ya kan? Dia perlu berinteraksi sosial, dia perlu belajar dengan orang nyata, sebab dia mau hidup di dunia nyata. Dia perlu kalau ada orang bicara gini harus merespon apa? Ya, kalau dengan AI, dengan apa? Dia bukan dunia nyata. Anak nggak perlu bu dipegangin HP, ya. Anak nggak perlu diajak nonton apa, belum perlu. Itu siapa tahu? Dia perlu kita bu, nonton kita, melihat kita ajak main perlu. Maka bu, 3 hal ini harus konsisten. Guru di rumah, guru di sekolah, dan juga lingkungan harus konsisten. Contohnya begini, kita bikin aturan. Kalau jam 8 malam, kakak semua anak sudah tidur, bisa ya. Atau jam 9 deh, semua sudah harus tidur. Udah tuh masuk jam 9 malam, anaknya papa yuk main yuk, ini. Mau main apa? Ya, itu namanya gak konsisten. Kalau udah bilang jam 9 mau sama mama, jam 9 juga tidur, sama papa jam 9 juga tidur, sama nenek juga tidur. Atau kita punya kesepakatan kita tidak makan ciki-cikian misalnya, yang non real food kita gak makan, misal. Udah gitu papanya mau bolehin, mamanya gak ngebolehin, tapi pas sama papa, yaudah sini kita aja ya. Itu gak boleh bu, harus konsisten. Ini anak kalau misalnya ayah dan ibu beda prinsip, ini anak akan bingung prinsip yang benar sebenarnya yang mana, dan dia jadi tahu oh ternyata prinsip itu bisa dilobi-lobi. Nah itu banyak kejadian sekarang sama pejabat kita, ya kan? Gara-gara pendidikannya kemungkinan tuh nggak konsisten, ya kan? Oh kok sama ini nggak bisa, oh bisa kalau sama papa, ya kan? Oh bisa kalau jalan ke sana, gitu. Ini satu tim harus konsisten. Ada mamanya sama papanya udah punya komitmen, nanti kita mau pergi ke supermarket, kita hanya belanja apa-apa yang kita tuliskan di list belanja. Neneknya ikutan. Udah nih, sampai ke supermarket, dia tiba-tiba melihat ada Kinder Joy. Padahal kita nggak ada niatan beli Kinder Joy, nggak punya rencana beli Kinder Joy. Terus tiba-tiba sampai supermarket, mama, nggak apa-apa bu, saya mau begini nggak apa-apa. Iya. Terus sampai supermarket dia bilang, mama aku mau beli Kinder Joy katanya. Terus kata mamanya, loh kan kita tadi punya kesepakatan kita hanya membeli apa yang kita rencanakan. Kita nggak ada rencana bikin beli Kinder Joy kata mamanya. Kata papanya juga gitu, iya kita hanya membeli apa yang mau kita beli. Tapi aku mau mama, anaknya mulai nih. Terus kata neneknya, beliin kenapa sih Kinder Joy dong? Nggak sih nenek aja yang beliin. Ya bubar ya. Nah jadi satu set harus kompak bu. Siapa orang dewasa yang ada di circle anak ini prinsipnya harus sama. Terus bagaimana dong bu? Ya disosialisasikan prinsipnya. Maaf ya mama, bukan berarti saya itu gimana sama mama, saya tahu mama baik banget, pasti mama sayang banget kan sama cucu. Cuman maaf kita udah bikin aturan begini, ya kan? Itu perlu disosialisasikan. Kenapa? Biar pendidikannya konsisten. Sama mbak juga begitu. Nah, termasuk ketika kita nggak ada di rumah, kadang-kadang mbaknya yang penting anaknya diam. Kita main HP lagi. Nah, padahal punya kesepakatan kalau lihat HP maksimal 30 menit misalnya. Ya harus sesuai. Meskipun dia tahu turun kayak apa, sesuai. Ya, di kadang orang tua berusia masih nggak apa-apa dia nggak apa-apa. Nah, itulah mulai rusaknya aturan dari situ. Ya bu, nih, jadi 3 hal ini harus konsisten. Kalau konsisten maka prinsip itu akan kuat. Di sekolah anak sudah dididik, pastikan sendal kita taruh di rak, sepatu kita taruh di rak. Sampai rumah sepatu boleh berantakan. Anaknya dia udah nggak punya prinsip itu. Tapi kalau anak di rumah juga dibiasakan sama, di sekolah sama, nanti dia datang ke suatu tempat nggak ada raknya, dia akan nyari, mama rak sepatu di mana? Itu. Kenapa? Karena itu menjadi pola yang konsisten. Dia biasa buang sampah, pastikan di tempatnya. Ya, lagi kemana selalu buang sampah di tempatnya. Sekolah juga, di rumah juga. Lagi pergi nggak ada tempat sampah, dia bawa tuh sampah sampai ketemu tempat sampah. Tapi orang tuanya udah nggak apa-apa, bungkus permen doang, tuh lagi
jendela, ya rusaklah pendidikan ya, dimulai dari situ. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang banyak orang dewasa yang perilakunya gitu-gitu, termasuk mohon maaf para pejabat kita, bisa jadi dari proses pendidikan saat kecil. Yang tadi ada hal-hal yang nggak konsisten, ada hal-hal yang bisa dilobi. Hati, kita sedang mendidik calon manusia dewasa yang nanti dia akan memberikan dampak untuk negeri ini. Dia harus kita pikirkan apa ini. Oke, nah sayang anak, Bapak Ibu sayang nggak sama anaknya? Sayang dong, mesti ya kan. Saya pernah ketemu seorang ibu bicara gitu, Mama marah begini sama kamu karena mama sayang sama kamu. Gitu, bukannya gitu. Mama marah begitu gitu. Pun saya nanya sama ibu, itu ibu lagi mengekspresikan sayang atau ibu lagi gimana? Coba, ya. Kalau suami ibu nih atau istri ibu, istri bapak bilang gitu, saya bilang itu karena sayang gitu. Kita lagi bingung nih orang sayang benar-benar apa enggak? Apa gitu? Bu, marah itu ekspresi sayang kan bukan? Bukan lah. Nanti kalau ibu udah tua, ibu nggak mau minum obat misalnya. Mama, aku ingetin mama minum obat bukan sayang sama mama, tahu nggak sih? Tuh, perasaan ibu gimana? Kira-kira perasaan kita. Yang ngajarin dia siapa? Kita juga yang ngajarin. Tuh hati-hati. Dia jadi salah belajar tentang konsep sayang. Karena orang tuanya mengajarkannya bisa campur-campur begitu. Akhirnya dia menganggap, oh begitu tuh juga cara sayang. Jadi kita bisa menyayangi orang dengan marah-marah sama dia. Itu hati-hati Bu. Dia belajar. Apapun yang kita contohkan, apapun yang kita ucapkan, anak kita belajar. Itu yang harus kita ingat. Kita lagi ketemu sama seorang saintis yang cepat banget belajarnya. Itu anak kita. Nih, Bu, kalau semua diturutin, anak mau apa diturutin, itu cara sayang bukan? Entar kita yang repot. Bu, kalau semua diturutin, entar kita yang repot. Saya pernah ketemu seorang ibu, ya kan? Dia ceritain sebenarnya temannya yang dia gak berani cerita gitu. Nangis-nangis Bu, ibunya. Kenapa? Nih ibu awalnya keluarga yang sukses banget lah dari single mother tapi sukses, punya perusahaan besar gitu. Jadi di rumah tuh mbaknya banyak, mbak di rumah gitu, ada mbak yang tukang bersih-bersih, mbak tukang ini anak-anak 3, ART-nya 3 juga gitu ya. Nambah anak, ART-nya nambah lagi gitu. Dan jadi se-complicated itu gitu. Jadi semua pekerjaan dilakukan oleh ART. Hingga suatu hari kemarin pandemi, anaknya udah usia SMA. Bangkrut Bu. Ini orang tuanya bangkrut benar-benar habis-habisan. Nggak kuat lagi bayar ART. Bahkan sampai pekerjaan rumah harus ibunya sendiri yang mengerjakan. Si ibu CEO-nya tadi yang mengerjakan. Suatu hari dia minta bantuan anaknya. Kak, bantuin mama dong. Saya lupa nyuci piring apa-apa gitu. Bu, jawaban anaknya apa? Ini yang bikin ibunya nangis-nangis. Apa jawabannya? Nah, itu kan pekerjaan ibu rumah tangga. Bu, anak SMA ngejawab gitu. Gimana perasaan kita? Saya juga mau bilang, ya siapa yang ngajarin dia begitu? Itu proses pendidikan dari dia kecil sampai SMA memang dia belajarnya begitu. Dia nggak pernah pegang-pegang begitu. Jadi makanya ketika dia diminta bantu, itu bukan pekerjaan saya. Karena dia nggak pernah melakukan itu. Kita nggak pernah tahu kehidupan anak kita di masa yang akan datang itu gimana. Apakah dia sama dengan kita bisa punya mbak dan sebagainya, atau dia harus survival dari awal, kita nggak pernah tahu. Maka kita perlu membekali dia dengan pengetahuan dan pengalaman hidup yang lengkap. Bisa jadi dia nanti harus kuliah di luar negeri misalnya, yang di sana dia sendirian harus survive sendirian, nggak ada mbak yang bantuin. Dia ajarinnya kapan? Dari kecil di rumah. Kita libatkan dia beres-beres mainan, kita libatkan dia beres-beres tempat tidurnya sendiri. Karena pada akhirnya dia akan hidup sendiri. Nggak mungkin kita akan mendampingi dia 24 jam. Ini bekalinya dari sekarang. Dia nggak anak sulit dikit, udah sini mama aja. Anak sulit dikit sini papa aja. Bu, kesian dia, nggak jadi belanja. Orang anak baru pegang tutup botol, baru gini. Sini mama aja. Nggak jadi belanja, dia jadi buka tutup botol yang benar. Dia baru menalikan sepatu, baru latihan, ditaliin gitu. Bagi seorang anak, menali sepatu itu kegiatan yang sangat sulit. Bagi seorang anak, bagi kita orang udah pengalaman berapa puluh tahun naliin sepatu. Ya anak kita kan pengalaman baru. Jadi naliin sepatu tuh kayak dia liatin, masuk sekali,
susunya lama banget, kata mamanya, ya udah lama banget udah sini matahari buru-buru ah. Nggak jadi dia belajar. Nggak jadi anak belajar, karena setiap dia punya kesempatan belajar diambil alih orang tuanya. Anaknya nggak jadi belajar, nggak jadi pinter-pinter gitu Bu. Orang dia tiap mau belajar diambil alih, ya kan Bu? Ada masalah sama temennya, dia lagi ini berebut mainan sama temennya. Mamanya datang, siapa tadi yang langsung menghakimi, nggak membiarkan anak mencoba gimana dia cara negosiasi, gimana cara dia menyelesaikan masalah. Kita bisa kasih tahu apa yang terjadi, nggak langsung menghakimi apa yang terjadi. Mama dengar ada suara-suara, ada yang mau main bersama, ada yang sedang berebut sesuatu. Mamanya, aku tuh ini mainan aku, mama pinjam macam gitu. Mama itu punya, oh gitu gitu. Oh gitu. Kalau mau pinjam ada caranya. Kita bisa bilang, aku mau pinjam Kak. Bisa bicara, aku mau pinjam. Tapi nggak mau gitu. Oke, perlu bantuan mama untuk berdiskusi atau mau menyelesaikan sendiri? Aku bisa, aku mau ngobrol sama kakak aja. Oke. Kasih kesempatan anak belajar, Bu, ya. Tapi bukan berarti dibiarin berantem, enggak. Kita respon apa yang terjadi. Butuh bantuan mama, biar dia ini nggak langsung sini dulu depan mama, siapa tadi yang nggak gitu, nggak gitu konsepnya. Biarin anak belajar, kita memfasilitasi mereka belajar, ya. Oke, Bu, Ibu pasti pernah tahu dong, Nabi itu punya anak yang kesian. Fatimah itu kan dibesarkan di keluarga kaya, Nabi itu kaya, Bu. Tapi Fatimah punya suami alim, miskin banget, nggak punya mbak. Bahkan mereka itu makan hari itu kerja, hari itu habis makanannya, saking miskin banget gitu. Maksudnya kayak uang kerja sehari itu cuma cukup buat hari itu, saking sedikitnya duitnya. Kalau ibu kan kerja hari ini bisa buat, nanti gampang lah bulan depan bisa gitu tuh. Paling nggak, bener-bener habis, jadi miskin banget, nggak punya mbak. Makanya Ali tuh sampai kesian gitu liatin Fatimah, ya Allah beres-beres rumah sendiri. Padahal biasanya ada yang bantuin, apa semuanya dikerjain sendiri gitu, sampai tangannya apa kasar gitu karena ini mungkin gandum dan sebagainya. Maka suatu hari Ali kan minta sama Fatimah, Mah, namanya Fatimah ya. Coba dong minta sama papa kamu kan kemarin habis menang perang, siapa tahu ada mbak gitu yang bisa bantuin di rumah gitu. Karena kasihan mau bayar mbak sendiri juga nggak bisa gitu. Fatimah, gak enak tapi gimana, capek juga akhirnya datang ke papanya, bilang, Pak, kalau zaman sekarang boleh nggak kalau mbaknya ke rumah aku satu, kira-kira yang begitu. Dikasih kamu sama Rasulullah, dikasihnya. Mbaknya ada beberapa nih sebenarnya. Kata Rasulullah, kamu mau nggak yang lebih dari itu? Emang apa ya Rasulullah? Mau dong gitu. Kamu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, habis sholat jangan Bu, alhamdulillah 33 kali, baca Allah Akbar 33 kali. Oh itu nak kebaikannya begini diceritakan. Kalau Nabi ingin mau ngasih mbak bisa aja langsung dikasih, ya kan Bu? Tapi Nabi ingin mengajarkan pada anaknya sesuatu mesti, ya kan Bu? Ada sesuatu hal yang memang harus dijalani dan kita sekarang jadi belajar umatnya. Oh, ada juga anak Nabi yang dalam kesulitan. Seorang istri harus beres-beres rumah sendiri. Ada kok anaknya Nabi, kok Nabi mau bantuin. Tapi kan gak kayak gitu. Setiap anak ada masalah, orang tua selalu bantu. Gak selalu kayak gitu. Jangan dulu. Nah, oke. Jadi mengasihi juga harus tahu batasnya. Mengasihi harus tahu caranya. Nah, hari ini kita belajar. Dari yang saya mau highlight, Bu, di bumi ini nggak ada anak yang nakal. Kan anak tuh nggak punya dosa kalau belum balik, ya kan Bu? Nggak ada makanya anak yang nakal. Yang ada anak salah urus, Bu. Yang ada anak salah urus. Makanya kalau ada anak yang kelihatan nakal, bukan anaknya yang nakal. Lihatin dia belajar dari siapa. Makanya kalau sampai ada orang tua, ini udah anaknya nakal banget. Gak ada tuh anak yang nakal, dia cuma belajar kayak gitu, entah dari siapa, dan dia nggak tahu itu benar apa enggak. Ibu pernah baca berita nggak? Seorang anak TK memperkosa temannya. Ada berita kayak gitu, pernah kan? Pertanyaan saya, tuh anak sadar nggak kalau dia sedang memperkosa? Dia tahu nggak kalau itu perbuatan yang
pertanyaan saya? Dia nggak tahu, Bu, dia lagi ngapain, bahkan itu tindakan pemerkosaan dia nggak tahu. Kok dia bisa melakukan itu? Bisa, jadi dia pernah melihat itu. Dan menurut dia niruin aja gitu. Dia nggak tahu ini hal yang baik, ini yang enggak. Enggak, dia lihatnya, oh itu kayak main aja gitu, seru apa gimana. Kan gitu, anak nggak tahu, Bu. Kan ibu misalnya, ada anak mukul, dia nggak tahu itu awalnya bagus apa enggak. Dia kan cuma lihat dari orang dewasa. Kita yang kasih tahu. Kita sayang sama teman, caranya begini, kita kasih tahu. Jadi dia tahu. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah tuh ada dua kemungkinan. Pertama, dia belajar kayak gitu entah dari siapa. Yang kedua, dia tidak tahu. Makanya orang dewasa perlu mengalirkan banyak pengetahuan. Saya pernah ketemu anak di masjid kemarin pas Ramadan tuh, Bu. Kenapa lari-lari tuh anak tuh blur, wah lari-lari banget gitu kan. Ini emaknya kemana dalam hati saya gitu. Ini anak kok dibiarin lari-lari gitu kan. Dan itu emaknya nggak nyamperin. Saya samperin tuh anak tuh blur yang masuk TKA udah karena lumayan gitu. Saya datang, belum TKA, dia masih usia 2 tahun setengah, masih kecil, sekitar 3 tahun menjelang gitu. Saya duduk gini, posisinya gini sejajar sama tinggi dia. Saya bilang, ada yang sedang lari-lari di masjid. Iya Ustazah, ya kan anak kecil ya kan. Tadi kesini mau sholat atau mau lari? Saya bilang, mau lari katanya. Oh begitu. Tapi temannya kesini mau sholat. Saya bilang gitu kan. Yang liatin aja. Lihat tuh kakak-kakaknya sedang sholat. Tuh pakai baju mau sholat sama bajunya kayak adik. Bajunya baju muslim mau sholat. Tapi kakaknya perlu fokus. Kalau ada yang lari, kakaknya jadi nggak bisa konsentrasi pas sholat. Tapi aku mau lari, Ustazah, dia bilang gitu. Oh gitu. Gini Ustazah kasih tahu. Nih lihat, waktu itu ada karpet nggak Bu di masjid tuh. Ini ada karpet warnanya merah dipakai untuk sholat. Kalau mau lari boleh, tapi di tempat yang warnanya putih. Terus dia bilang, emang yang warnanya merah yang mana? Terus saya kasih tahu, ini yang warnanya merah, coba pegang, ini karpet warnanya merah. Kalau yang ini warnanya putih, saya suruh dia pegang. Oh gitu. Dah tuh, saya kembalikan cerita ke Bapak Ibu Guru. Udah gitu sholat beneran. Saya di paling depan karena menjagain anak-anak tuh. Saya sholat cuma jadi gak khusyuk. Dia di depan saya sholatnya gitu. Dia udah jalan nih pelan-pelan. Nah saya bilang di dalam masjid kita berjalan pelan-pelan. Kita hanya berlari di luar masjid. Saya bilang gitu ke dia. Nggak selama temennya datang Bu. Ayo lari. Dia baru datang kita punya dikit-dikit gitu. Ayo lari ya katanya. Waduh, ini saya sholat gak mikir aduh gitu. Nah ini akhirnya bener nih, lari ya katanya. Aduh saya, nih anak gimana nih, saya pengen liatin gitu kan. Akhirnya pas nih anak mau lari, temannya ngajakin lari tempat merah. Dia ngeliatin aja, mungkin dia ingat. Tapi kan gak tahu situ di merah gak boleh lari gitu kan. Tapi temannya ngajakin dia lari. Akhirnya dia mau ke karpet merah, temennya lari tuh, jangan pelan-pelan gitu. Jadi dari situ tuh saya juga belajar. Ternyata anak tadi lari-lari di masjid bukan karena dia pengen lari doang gitu. Dia nggak tahu aturan di masjid itu gimana Bu. Nyatanya baru saya kasih tahu sekali aja, anaknya udah mikir kan, mau lari ke situ aja kayak, tadi kan dibilang nggak boleh lari kalau di sini, iya kan? Jadi anak kadang berbuat salah karena dia nggak tahu Bu. Kasih tahu, iya kan? Ada anak minumnya berdiri, saya cuma bilang, apakah kita minum sambil berdiri? Silakan duduk ya. Iya, dia bilang gitu doang. Ya Bu, karena dia nggak tahu atau dia lupa. Dan anak itu gampang lupa. Kita orang dewasa aja gampang lupa. Anak lebih gampang lupa lagi. Makanya kenapa di sentra itu kegiatan banyak yang diulang-ulang. Di sentra ini belajar tema ini. 1 bulan temanya sama. Besok di sentra ini tema kenapa? Informasinya diulang-ulang biar nggak lupa. Karena kita itu mudah lupa. Anak kita apalagi. Makanya harus rajin-rajin mengingatkan, harus rajin-rajin diulang-ulang biar itu jadi satu prinsip dia, gitu ya. Bu nanti saya diingetin waktu ya Bu. Ini saya sampai sore juga suka kalau bahas tentang ini ya. Iya. Jadi apa namanya? Saya pernah apa Bu kalau saya ngobrol sama saya pernah ngisi di diaspora Prancis di mana itu juga awalnya acara 1 jam gitu. Lama-lama Ibu kita boleh makan nggak? Ya kalau saya sih suka ngobrol ya. Kalau saya pas lagi nggak ada agenda berikutnya, ayo
gitu ya, karena ya gitu. Oke, Bu, pendidikan itu ada dua kuncinya. Ini yang mau saya bahas, nature sama nurture. Bu pasti pernah belajar. Nature itu dari sononya, ya kan? Genetiknya begitu, ya kan? Nature emang bawaannya begitu, karakter dari sononya ada yang bawaan. Tapi ibu-ibu ada juga unsur dua lagi, nurture dan environment. Dan ternyata potensi nurture ini lebih besar dibandingkan nature. Jadi kalau ibu punya anak misalnya, kan ada tuh anaknya orang tuanya cerdas, sudah suami istri cerdas banget, ya ampun anaknya kecerdasannya kayak apa gitu ya. Ini anak meskipun orang tuanya cerdas banget, kalau abis dia lahir kan berarti nature-nya bagus, nurture-nya nggak bagus. Oh, itu bisa lebih parah daripada anak yang nature-nya biasa aja, orang tuanya kayak cerdas juga enggak, tapi bagus gitu. Cuman pengasuhannya luar biasa. Saya tahu dulu banyak salah, saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Oh, itu lebih bagus lagi dampaknya, Bu. Saya punya pengalaman ketemu anak, mamanya dokter spesialis anak, papanya salah satu petinggi BUMN, bukan BUMN, perusahaan internasional minyak, Bu. Saya bingung sama anaknya ini. Anaknya satu, tapi Masya Allah, ini kata saya, ini emaknya cerdas banget, papanya cerdas banget. Apa yang terjadi dengan anaknya kok perilakunya begini? Karena mamanya sibuk, papanya sibuk. Rupanya anak ini dibesarkan sama mbak. Pagi, siang, malam dia hanya beraktivitas dengan mbak. Ya dia modelnya, role modelnya ya mbaknya. Makanya pas melihat kenapa anaknya perilakunya begini, jauh dari ekspektasi saya. Seorang anak yang dilahirkan papanya begini, mamanya seorang dokter spesialis anak, kenapa anaknya begini? Orang tuanya nggak sempat ngurus anaknya, Bu. Anaknya diserahin mbak lulusan SD. Ya kasihan dia belajar dari seorang perempuan lulusan SD yang mungkin pengalaman hidupnya nggak banyak. Ya kalau jadinya begitu, akhirnya orang tuanya pas anaknya lagi gede, ya jadi effortnya luar biasa. Gitu loh, Bu. Ya. Jadi ini kayaknya nanti nggak cukup waktunya kalau saya bahasin ya, Bu ya. Saya langsung bahasin aja. Udah diingetin sebentar. Oh masih lama. Oh iya masih lama ya. Apa tuh saya bilang ya. Oke, baik. Ya, apa namanya? Ya harusnya saya ada kuis ya. Hadiahnya apa ya sih kalau hadiah? Nggak pakai hadiah kalau di sentra nggak boleh pakai hadiah. Oke, Bu, gimana caranya mendidik kayak begitu biar anaknya jadi anak yang lengkap gitu? Jadi yang perlu dicatat, bukan anak belajar dengan bermain, bukan. Dalam bermain anak belajar. Jadi kita kayaknya di sekolah ini ngapain sih anak main mulu, kayak nggak ada baca tulisnya gitu kan misalnya. Kalau nggak ada BAP, BIB, BUB misalnya gitu kan, kok nggak ada disuruh ngitung-ngitung kayak gimana gitu. Ini di sekolah nih ya nggak? Ya misalnya gitu ya, kayak gitu. Bu, dalam bermain anak belajar. Bermain yang bagian mana pertanyaannya? Bu, ibu sering kan kejadian kayak misalnya, ini orang kayaknya pendidikannya keluarganya dari keluarga yang nggak mampu, dari kampung, tapi kok pas gede jadi orang. Dan itu banyak loh, Bu, di masyarakat kita gitu. Banyak yang dari kecil kayaknya dari kampung, daerah tertinggal, terluar, tapi pas dia bisa kuliah sampai ke negara ini dapat beasiswa, kok bisa gitu? Dari mana dia bisa belajar kayak gitu? Sekolahnya standar juga gitu, kayak TK di kampung gitu. Malah mending kalau di sini ada kegiatannya malah seadanya. Kadang-kadang gurunya juga banyak kurikulum pas on the spot. Saya kadang ketemu gitu di sekolah. Bu, hari ini muridnya belajar apa? Ibu kita baru merencanakan ini anak-anak mau belajar apa? Ada kertas nih istilahnya tuh. Kita tempel-tempel aja ya kan gitu tuh. Kaget juga nih, nggak buat nih kok sekolahnya nggak punya perencanaan gitu. Tapi anaknya juga ada yang jadi gitu. Maksudnya, ini dari mana dia belajar anaknya ya kan? Sekolahnya jenis begitu gitu. Tapi jadi orang gitu. Dari mana dia belajar? Ada aktivitas main. Ya aduh, dia main setelah pulang sekolah, dia main ke sawah, dia main kemana, dia bertemu dengan banyak teman, dia bertemu dengan banyak hal yang dia eksplorasi. Ini kok sulit, ini begini, dia menciptakan sesuatu. Kan zaman kita kecil dulu begitu, mau main pakai apa harus bikin dulu. Ya kan Bu, ibu mau main apa, lompat tali, bikin talinya dulu kan, pakai karet kita susun dulu, mau main. Kan itu proses itu kita belajar. Untuk mendapatkan sesuatu ada prosesnya begini. Kita ketemu teman main berkelompok, yuk kita yuk lawan-lawanan kan gitu. Itu aktivitas
sendiri ke lapangan kita juga takut diculik gitu kan. Nah, sebenarnya kan enggak, sok kemana aja gitu kan, silahkan kalau kemana aja, yang penting sore pulang ya kan gitu. Nah, kan dari situ mereka belajar. Nah, dalam bermain anak belajar. Pertanyaannya bermain yang gimana? Ya Bu, kita juga belajar kan. Saya juga bermain kayak gitu. Pertama itu udah bagus banget. Apalagi kalau bermainnya namanya bermain terarah. Apa Bu? Bermain terarah. Jadi dalam proses main ada guru yang mendampingi. Ada anak ngambil mainan. Nah, dia ngambil mainnya langsung aja tuh tuang. Terus habis itu padahal dia cuma butuh makainya 3. Dia ambil 1 kontainer. Gurunya kemudian mengarahkan, apakah kita perlu ambil sejumlah itu? Kita butuh berapa? Anaknya dia berpikir, ya aku butuh 3 Bu Guru. Bu Guru lihat kamu ambilnya banyak, bagaimana sisanya? Ya jadi berpikir, gurunya dibalikin lagi sama dia. Iya kan? Dia taruh habis main balok, ada yang bentuknya kotak, ya ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya macam-macam. Pas dia ngembaliin yang bentuknya kubus, dia campur sama yang bentuknya segitiga. Bu gurunya kemudian datang. Bagaimana, apakah bentuknya sama? Kita taruh benda sesuai klasifikasinya. Kita pastikan yang bentuknya sama, kita satukan. Anak jadi, oh iya ya, oh iya kan ditaruh di sini. Itu namanya main terarah. Ada anak, apa namanya, dia marah gitu. Kayak dia kenapa hari kemarin bikin bangunan bentuknya begitu, hari ini bentuknya sama lagi. Atau dia ngintip punya temennya, bikin apa ya temennya? Nah dia temennya bikin ini, dia ikut. Gurunya kasih pijakan, setiap orang punya ide masing-masing. Di kepala kita ada banyak yang kita pikirkan, itu namanya ide. Kita bisa berkreasi dengan ide kita. Nah jadi ingat itu ya, nontek maksudnya gitu. Tapi kita kasih pijakan, ya kan? Ini anak rumah kosong amat, ya kan? Kita akan berkreasi hari ini membuat tempat tinggal. Kalau dia bikin rumah kayak nggak ada pintunya, nggak ada jendela, ini rumah apa? Rumah pohon apa? Rumah walet apa kan gitu. Gurunya kasih pijakan, bagaimana caranya orang bisa masuk ke rumah ini? Anaknya kan, oh iya, anaknya belum kasih pintu ya Bu Guru. Ya, rumah ada pintunya. Iya, begitu. Dia ada anak main, dia main mobil-mobilan. Ini gurunya, apakah mobil terbang? Kan konfirmasi. Ya jangan alur berpikirnya salah gitu Bu. Guru ngasihnya, apakah mobil terbang? Ya Bu Guru ini tahun 2500. Oh pantes ya, misalnya kan? Ya kan? Oh dia ternyata imajinasinya tingkat tinggi. Guru konfirmasi, dia salah berpikir atau itu imajinasi. Nah itu namanya main terarah. Nah ambil. Atau misalnya dia gambar. Ada gambar orang, ada gambar semut. Semutnya gede banget, orangnya kecil. Nah, takutnya dia salah berpikir konsep ukuran, mana besar, mana kecil. Guru akan menanyakan, apakah semut ukurannya lebih besar dari manusia? Guru itu patung semut, aku pernah lihat di Tugu mana gitu sama mama aku. Jalan-jalan ada patung semut besar sekali. Oh gitu, kan kita konfirmasi. Nah, nanti benar apa enggak? Gitu. Saya pernah ketemu keponakan saya, dia gambar orang gede banget, gunungnya kecil di belakang. Kata saya, apakah ukuran gunung lebih kecil dari manusia? Tante, aku tuh lagi foto selfie di gambar ini, ya gunungnya kecil di belakang. Oh gitu. Berarti dia paham konsep depan, konsep belakang, konsep besar, konsep kecil. Nah itu guru mengkonfirmasi. Ya, ada anak main bersepuluh, ya kan? Lem atau gunting cuma ada 2. Dikata orang tua, Bu Guru sekolah nggak punya modal apa? Murid dikasih gunting cuma 2, padahal satu kelompok bersepuluh. Itu gimana tuh Bu? Ini ada orang tua aku yang protes, anak saya beliin aja deh Bu, biar anak dikasih satu-satu, biar anak belajar. Bu Guru aku butuh gunting, tapi guntingnya dipakai sama teman aku, katanya. Oh, apakah ada cara selain menggunakan gunting untuk memotong? Bu Guru masih punya cutter, Bu Guru punya ini. Dia jadi berpikir alternatif solusi dalam hidup karena kita pengen mencapai ini, tapi nggak bisa. Ada cara lain nggak? Nah itu diajarkan dalam proses main terarah tuh. Anak pengen begini, guru kasih pijakan. Apakah ada cara lain? Nah, apakah begini? Nah itu sedang membangun critical thinking, sedang membangun problem solving. Di situ anak belajar banyak. Itu foundation yang nanti mereka butuhkan untuk hidup. Nah, jadi jangan dikira main dibiarin aja kayak gitu
ada orang tua yang gini, capek-capek saya kuliah jadi ibu, apa namanya udah ngambil pendidikan ini toh ya jadi ibu. Ini ada penelitian yang meneliti, sebenarnya penelitinya mau meneliti ada perbedaan nggak sih vocabulary disparity, maksudnya antara orang tua yang terdidik dan enggak, bedanya di mana gitu, kayak ada manfaatnya nggak sih orang tua sekolah tinggi-tinggi gitu misalnya. Ini ada penelitian, ternyata lihatin, ini usia anak ya kan 16 bulan sampai 36 bulan, dan ini orang tua. Ini ada welfare parent ya, yang ekonomi bawah mungkin nggak sempat sekolah gitu ya. Ada yang orang tuanya apa namanya kerja, nah apa namanya yang atas lagi orang tuanya terdidik, maksudnya minimal berpendidikan tinggi. Ternyata mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah kosakata yang dimiliki anak. Karena biasanya makin tinggi sekolahnya, makin terpapar dengan banyak kosakata baru. Kayak itu misalnya sekolah, kan dari mengenal kata eksperimen, mengenal kata apa, kan ibu bisa datang ke pelosok, bapak ibu kita sekarang akan membuat eksperimen. Apa eksperimen? Kan begitu. Ibu punya kosakata itu kan, itu bisa dialirkan ke anak, ya kan? Jadinya anak punya kosakata yang banyak. Jadi kosakata orang tua yang banyak mempengaruhi kosakata anak yang banyak. Itu guru saya bilang, itulah kenapa perempuan ditakdir ngomong yang banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ngomong banyak ada manfaatnya, ya. Manfaatnya apa? Untuk menstimulasi anak. Bu, capek ngurus anak saya kalau ibu kosakatanya cuma 7.000, ya kan? Mama ini apa? Ini apa? Nggak ada nggak punya kosakata lagi, ya kan? Makanya perempuan dikasih kosakata banyak banget. Ada yang penelitian menemukan 18.000, ada yang menemukan 20.000. Kenapa? Tuh anak nanyanya, la ilaha illallah, mama kenapa sih sebut jalannya sukanya maju? Ya terserah nih. Kan kita pengen begitu. Mungkin kita harus ngejelasin ke dia, Bu. Ya kan, gitu. Kosakatanya harus banyak. Makanya ibu wajar kalau ada bapak-bapak habis pulang dari meeting apa sampai rumah, gimana Pak tadi dianggap bagus. Dia nggak punya kosakata hati ibu, 7.000 habis buat meeting udah, ya. Nah, makanya kalau perempuan udah tadi habis arisan, habis apa sampai rumah masih, bapak tahu nggak tadi gitu. Kok masih ada stok? Ya kan Bu, tujuannya apa Bu? Ya kalau ibu kan gitu ya. Ada ibu kumpul di 2 hari aja 10 menit, riuh gitu kan. Ada aja topik, kamu lagi dari mana? Dari pasar, tahu nggak harga cabai naik? Kata, siapa yang nanya? Orang cuma ditanya dari mana, ini juga kan kosakata banyak bisa kemana-mana gitu. Nah itu Allah itu punya tujuan, kasih kosakata kita yang banyak. Biar apaan? Biar ibu menstimulasi anaknya banyak. Maka kalau ada anak nanya, mama ini apa? Udah diem kenapa sih? Ya, ibu kan dikasih kosakata banyak, biar bisa mengalirkan pengetahuan banyak ke anak kita. Ya Bu, tuh ada maksudnya. Ya, jadi bukan cuma buat gibah, ngobrol yang orang tahu nggak? Artis gitu loh. Daripada gitu kan ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, gitu Bu. Ya, tuh ada maksudnya, ya Bu. Bu nanti kalau di tengah-tengah ibu ada yang mau nanya juga boleh, nggak apa-apa ya. Takutnya ini 2 jam ntar saya yang kehabisan kosakata. Jadi saya banyak stoknya. Terus gimana caranya berarti Bu? Yang pertama dengan keteladanan. Tadi yang saya bilang, anak belajar banyak dengan meniru. Dan yang paling banyak menirunya dengan apa? Dengan melihat. Nggak cuma melihat tapi semua indera anak dipakai. Bu tahu nggak? Ibu lagi berantem sama suami misalnya. Lagi berantemnya di sini. Anak ibu mainnya di sono sih, agak jauh gitu. Dia kayak nggak merhatiin kita gitu, kayak dia asik main. Ibu, gitu. Kira-kira anak ibu yang nggak merhatiin ibu sama sekali, dia lagi fokus main. Kosakata yang kita ucapkan masuk nggak ke dia? Pertanyaan saya, masuk. Telinga dia aktif mendengar Bu. Anak tuh belajar dengan semua inderanya. Saya sering ngisi acara anak-anak gitu kan, anaknya 100 misalnya gitu kan, waduh ini gak bener nih, anak 100 gurunya 1, gak bisa ya. Nah cuman kan kadang gitu ya, ada saya udah cerita gini gitu kan, ngajarin gini, ada anaknya, ramainya Masya Allah. Pas giliran saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab yang ramai tadi Bu. Itulah anak belajar dengan semua inderanya. Bahkan ketika dia gak perhatiin kita, lihatin mama lagi bicara, kata mamanya. Dia gak ngeliat juga, dia belajar dari kita Bu. Itu yang perlu kita amati dan kita ketahui.
guru diangkot. Zaman dulu kan tangan dilipat, lihat guru ke depan, ya kan? Seolah-olah belajar tuh hanya dengan mata dan telinga. Anak belajar dengan semua indera. Makanya dalam sentra anak-anak explore, ada yang main di sini, bikin apa? Kenapa? Dalam situasi itu anak semuanya belajar. Guru yang aktif memperhatikan sebelah sana, sebelah sini gimana, sebelah sini itu mata guru tuh kemana-mana tuh lihatin sebelah sini gimana, sebelah sini gimana. Ya, Bu, kasih keterangan. Ya, modelkan apa? Kalimatnya, kata-kata ibu seperti apa? Itu dicontoh sama anak kita. Ya Bu ya, bahasa sentuhan, ya, cara menyayangi kepalanya dielus, apa bagaimana anaknya dipeluk, dicium, ya. Ada orang tua yang anak saya susah banget disuruh cerita, ya ampun, cuma ditanya aja gimana Kak tadi, bagus. Saya sampai, ya lo punya anak kayak berasa gak punya anak dah, katanya gitu. Pertanyaan saya cuma bilang, ibu pas dia lagi kecil, ibu tiap hari cerita sama dia apa enggak? Ya kok saya gak sempet katanya lah. Orang kita gak pernah modelkan sama dia, tiba-tiba kita menuntut itu terjadi sama kita. Dari kecil Bu, diajak cerita, diajak ngobrol. Pas dia besar, dia juga akan cerita dan ngobrol dengan sendirinya. Begitu ya, tuh komunikasi dua arah. Makanya HP itu gak disarankan, kenapa? Dia komunikasi satu arah tuh. Anak kita perlu komunikasi dua arah. Dan itu terjadi sejak kapan? Sejak bayi itu lahir. Jadi pernah ada penelitian Bu yang meneliti sebenarnya bayi itu dari dia lahir jebret itu bisa cepat gak sih langsung meniru orang lain gitu. Jadi salah satu penelitiannya itu meneliti nih bayi lagi lahir terus dipegang sama dokternya tuh masa julurin lidah bayinya tuh ikutan Bu. Bayi cepat belajar kalau komunikasinya dua arah. Dicoba pakai layar. Nah layarnya ada juga orang gini tapi bayinya gak respon tuh Bu, gak ikutan aja gitu ya. Jadi apa namanya, mereka butuh komunikasi dua arah. Mereka bicara apa, kita respon. Mereka bertindak apa, kita respon. Kalau pakai HP, mereka belajarnya satu arah. Kasihan mereka Bu, kasihan ya. Oke, makanya kemarin saya tadi malam ngobrol sama suami, ngobrolin satu penelitian di Bali. Anak-anak usia SMP banyak yang belum bisa membaca, tapi mereka bisa main medsos. Karena aneh, SMP kok nggak bisa baca, tapi main medsos bisa. Mereka paham kosakata, tapi nggak sering terpapar tulisan. Wah, HP itu kan milik tulisan. Mereka melihat visual, nggak bisa baca. Sedih, terus cari aja beritanya. Ya, contohkan akhlak yang baik, ya Bu ya. Ini saya mau cerita tentang hadiah. Ini saya termasuk orang yang kontra dengan hadiah, tapi ceritanya panjang. Ntar aja Bu ya. Ya, Bu, ini saya perlu cerita. Ini namanya, ini saya kemarin cerita ke Bapak Ibu guru. Di otak kita ini, di bagian depan ini, sini, ada namanya mirror neuron. Bu, mirror artinya apa? Cermin. Jadi ternyata manusia itu cenderung mirroring, bercermin, mudah meniru apa-apa yang sering dilihat. Nih bapak-bapak kalau bisa lihatin istrinya gitu kan, lagi tiap hari ikutnya kajian yang begini, saya tentang begini-begini. Besoknya istri akhlaknya gak jauh-jauh dari yang dia pelajari. Atau dia tiap hari lagi mantengin apa medsos, yang modelan jilbabnya itu muter begini gitu. Atau yang model jilbab apa gitu. Besoknya dia cek on Shopee kayak gitu Bu. Besoknya dia pakai tuh kayak gitu. Kok bisa ya? Kenapa? Seseorang itu akan cepat meniru apa yang sering dilihat, terutama apa yang sering didengar dan sebagainya. Tapi yang paling cepat ditiru apa yang sering dilihat. Itulah kenapa sosial media dibuat sangat visual. Nih Bu sering coba aja liatin sering aja hari ini misalnya liatin konten-konten tentang rumah estetik misalnya. Ibu liatin selama sebulan penuh. Bulan depan pasti check out benda-benda estetik. Liatin aja, bener nggak? Rumahnya ditambah. Ayo catnya baru diganti putih deh Pak. Gitu. Kenapa? Gitu. Estetik cewek Japandi gitu. Perasaan bulan lalu nggak ada selera kesana ya kan? Kenapa? Sering lihat. Bahaya makanya jaga apa yang kita lihat. Yang nggak perlu nggak usah dilihat. Itu mempengaruhi cara berpikir kita, perilaku kita dan sebagainya. Oke. Ini nggak usah saya
saya bahas, ibu udah tahu lah ya. Ini tadi yang nih, bedakan sayang dan menuruti semuanya. Ya Bu, sayang itu ada batasannya dan ada caranya. Anak harus ada aturan. Anak juga perlu mengontrol syahwatnya. Mama, aku mau beli ini. Oh, di rumah bukannya kita masih ada benda ini, apakah kita butuh beli ini? Dan itu gak cuma diterapkan ke anak, itu bisa diterapkan ke diri kita, ke pasangan kita. Suami saya tuh Bu, kalau gak ngebolehin saya beli, gak pernah bilang jangan deh, kamu gak usah beli, gak gitu. Saya mau beli, ini lucu banget ya ampun, lihat ya ampun, ini mau ditaruh di sini kayak bagus banget deh. Kata suami, nanti kira-kira kalau kita taruh di sini fungsinya apa ya? Kira-kira habis itu apakah kita akan bilang, pokoknya panjang pertanyaannya kayak, ya udah jadi beli. Nah, jadi dia mengajarkan saya berpikir logik, karena kadang-kadang ini perempuan karena suka terbawa perasaan. Lagi di sekolah, namun sekalian ya beli ini, bukannya kita di rumah masih ada. Apakah kita perlu beli ini? Ya udah jadi. Ya aduh, ya cuma nggak ngarang saya gitu enggak. Jadi lagi diajarin kontrol syahwat. Nggak semua yang kita pengen selalu terwujud Bu, ya kan? Kita perlu kontrol mana yang kita butuh, mana yang kita pengen. Itu pula ke anak-anak kita. Mama, aku mau dibeli mobil-mobilan baru. Di rumah kita sudah punya mobil-mobilan berapa ya jumlahnya? Ada 10, tapi warna kuning belum ada. Ya. Apakah kita perlu beli warna kuning? Ya, kita perlu gitu, memastikan anak kita membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang nggak butuh ya nggak perlu dibeli, jangan butuh. Ya, dan memastikan anak menghabiskan waktunya untuk hal-hal berkualitas. Maka bagus kalau di setiap rumah itu ada jadwal, ada rutinitas. Jadi jangan sampai di rumah setiap orang beraktivitas masing-masing, nggak tahu nih aktivitasnya apa, enggak. Harus ada jadwal. Tiap habis subuh kita sama-sama ngaji sebentar, baru setiap orang boleh beraktivitas masing-masing. Tiap habis maghrib kita berkumpul, kita akan ngaji misalnya, atau kita akan makan bareng setelah isya. Dalam makan bareng nanti setelah makan kita akan ngobrol sama-sama. Itu harus masuk ke dalam budaya kita. Kenapa? Karena rutinitas itu adalah hal yang akan dirindukan seseorang ketika dia tidak di rumah. Percaya nanti. Ibu rindu sama rumah ibu bukan karena rumahnya kan, tapi karena rutinitasnya. Biasanya dulu kalau masih ada mama, tiap habis maghrib gini suka ada begini deh. Suka gitu gak sih? Rutinitas yang dibangun, membangun kelekatan hati dan membangun rasa rindu. Biasanya kalau ada mama, kalau pagi-pagi ini begini, pas mama kita gak ada tuh berasa gitu loh Bu. Itu dibangun ke anak-anak kita, punya rutinitas. Nanti ketika dia berkeluarga pun insya Allah dia akan mengikuti pola itu. Karena dulu aku nyaman kalau di rumah tiap habis ini ada begini. Nanti pas dia punya keluarga sendiri, dia juga akan menerapkan begitu. Punya pola, punya begini. Ya, jadi nyaman. Bukan semua beraktivitas masing-masing, nggak ada waktu berkumpul bersama. Enggak. Sesibuk apapun Bapak Ibu, pastikan pernah punya, kalau guru saya bilang, punya waktu makan malam bersama. Setidaknya di bapak-bapaknya yang sibuk banget, sesibuk apapun, pastikan pernah punya waktu makan malam bersama setiap hari. Kenapa? Semua anggota keluarga perlu mengetahui apa yang terjadi masing-masing pada dirinya di hari itu. Kapan ceritanya saat makan bersama? Mama, aku tadi di sekolah begini, papanya juga, iya tadi mama pas di kantor gini. Cerita. Jadi semua orang tahu kondisinya. Saya ketemu satu keluarga yang ayahnya nggak tahu anaknya sekolah di mana. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini kelas berapa dulu dan kemarin dia ngambil di mana sih Fajar? Ini bapak astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi harus kumpul setiap malam. Itu membangun kelekatan Bapak Ibu. Ya, jadi tiap malam cerita. Karena waktu yang paling strategis untuk ngobrol adem itu waktu makan. Kalau waktu makan pagi nggak sempat, makan malam. Ngobrol ya. Nah, saya harus ngajar. Oke, ini jam saya bener ya sih Bu? Jam masih jam 10? Bener ya? Oh ya. Kayaknya saya udah ngobrol kayak dulu jam gitu kan? Ya, oke. Bu, nih. Anak yang sering ditolong dan dimudahkan hidupnya saat kecil, kita mulai berasa sulit ngatur dia di usia 11 tahun. Lihatin, lulus SD. Bapak Ibu lihatin, anak yang sering apa-apa dikit dibantu. Wah, lulus SD kita yang capek, Bu harus ngurusin dia. Capek, apa-apa dikit begini, apa dikit begitu. Kemarin saya ketemu seorang ibu punya anak tunggal, anaknya satu tok gitu. Ya tadi difasilitasi
mama gak bisa antar. Biar dia mengerti sesuatu harus disiapkan malam harinya. Saya gak bisa menampilkan dia hidup terus, saudara. Makanya saya suka berantem mulu sama dia, katanya. Itu malam saya selalu bilang, kakak udah disiapin belum? Saya harus menginstruksikan dia, padahal dia udah dewasa. Harusnya dia udah berpikir kayak gitu dari kecil, kok dia sekarang. Tapi saya dulu salah sih, Bu. Capeknya pas dia gede, Bu. Jadi mending daripada ibu capek pas dia gede, jadi sekarang ribet dikit. Tapi ibu pas gede enak, anaknya sudah siap untuk menyongsong segala permasalahan hidup di masa yang akan datang. Ya, tuh. Oke, ya. Jadi ini tadi sudah saya bahas, penting bikin rutinitas. Bu, kalau ada anak yang gampang rewel, dikit-dikit rewel, kemungkinan pertama salah satunya anak ini nggak punya jadwal. Jadi hidupnya tuh nggak jelas gitu loh, Bu. Jadi dia nggak tahu habis ini tuh aktivitasnya bakal apa. Bahkan bayi harus punya jadwal. Emang gitu benar. Saya pernah menjaga bayi orang banyak di rumah sakit. Karena kan saya backgroundnya kesehatan. Jam 7 pagi. Bayi-bayi itu udah pada cengar, nangis gitu, Bu. Ini anak kenapa? Gitu kan sebangsa. Jadi semua ruang tuh, ini kenapa ya? Terus saya ingat, jam 7 jadwal mereka mandi. Jadi mereka tuh udah tahu kayak ini jadwal aku mandi, mau belum mandi. Akhirnya kita mandi itu, atau orang tua mandi. Habis itu dia semua tidur, ya. Jadi anak kalau dia punya jadwal, dia akan mengerti dia harus bagaimana. Maka ibu lihatin anak yang punya jadwal tidur rutin. Misalnya dia biasa tidur jam 8 malam, bisa. Jam 8 tuh anak ibu ajakin ke mall. Lihatin aja jam 8 malam nanti apa yang terjadi. Wah, dia nangis. Nah, mama ini jadwal aku tidur, kenapa aku lagi di mall? Gitu loh, Bu. Nah, makanya penting bikin jadwal dan kita jadi mudah mengkondisikan segala sesuatu, ya. Biar anak punya rencana. Oke. Oh, ini nggak usah saya bahas. Ayo. Bu, ini yang kelima. Bu, kesulitan atau konflik ya, Bu, ya, bukan untuk dihindari. Itu membuat anak belajar. Makanya tadi saya cerita di sekolah kadang muridnya 10, sengaja sama gurunya disediain lem cuma 1, ya kan? Gunting cuma 3, apa cuma berapa? Mereka kan terpapar dengan masalah limited resources, ya kan? Ini gimana nih caranya? Dia harus berpikir, harus berbagi. Dia harus berpikir cara pinjam. Aku mau pinjam. Dia harus berpikir kalau alatnya satu-satu dia nggak akan pernah terpapar kesulitan. Ya, Bu. Makanya di rumah itu selain ada benda masing-masing, benda pribadi, harus ada benda bersama. Kamar mandi itu tidak disarankan setiap anak dikasih kamar mandi masing-masing. Bagusnya kamar mandi di rumah kalau orang dewasa kita mungkin nggak masalah. Tapi untuk anak nggak perlu masing-masing di kamar masing-masing. Itu nggak aman. Kamar mandi bareng-bareng. Biar apa? Dia belajar manajemen waktu. Tahu jam 7 lagi mandi semua. Gitu. Jam 6 lagi mandi semua. Mandinya lama banget. Makanya kamu belajar mandi. Biar mereka belajar negosiasi. Biar mereka belajar empati. Biar mereka belajar time management. Ya, Bu. Jadi nggak semuanya fasilitas semuanya ada, nggak gitu, Bu. Biar mereka belajar. Di sekolah kan juga begitu. Mereka harus antri, mereka harus macam-macam belajar, ya. Itu, ya. Kemudian konflik atau masalah bikin anak belajar kontrol diri, kontrol emosi. Aku pengen main pakai yang itu, Bu Guru. Karena sekarang itu dia nggak tahu cara ngomong. Aku mau pakai yang itu, Bu Guru, tapi itu dipakai terus sama dia, gitu kan? Terus dia udah kayak bibi mau nangis gitu kan. Terus kok ada yang mau pinjam punya teman? Bu Guru mau kasih tahu caranya. Nah, kalau kita mau pinjam, boleh dekati temannya, terus bilang aku mau pinjam. Itu, Bu, diajarin. Kadang-kadang anak itu nggak tahu caranya, gitu. Apalagi anak usia sekitaran 1-3 tahun, toddler, kosakatanya masih terbatas. Makanya dia suka bingung, mau pinjam nggak tahu caranya, dia rebut aja. Karena dia nggak tahu harus ngomong apa. Dia mau gimana, dia nggak tahu. Nih orang dewasa yang ngajarin. Ya, oke, udah mau selesai dulu. Nanti biar kita banyak diskusi. Nih, dari kesalahan itu
bagian dari proses belajar. Jadi anak salah tuh gak apa-apa, tapi kita ajarin benernya gimana. Misal, ini sebenarnya ada materi khusus ya Bu ya, cara memberi pijakan atau scaffolding ke anak. Itu materinya saya belajar lama banget tuh 2 tahun ya. Nah, jadi apa namanya, kesalahan bagian dari proses belajar. Misal, ada anak duduk di meja, salah apa benar Bu? Salah, gak usah dimarahin. Kita juga sering berbuat salah. Ibu kalau salah, dimarahin orang, kira-kira perasaan ibu gimana? Gak enak lah, salah ya salah, kalau baik-baik apa sih kan juga dengan kita gitu. Sama, anak kita juga kadang-kadang salah, gak perlu kita marah. Kita kasih namanya pijakan. Saya dan ibu-ibu guru di sini yang dengan sistem sentra itu menganut pendidikan tanpa 3M. Apa Bu? 3M, catat. Marah. Kita menghindari mendidik dengan marah. Yang kedua, menyuruh. Kita tidak menyuruh anak, karena menyuruh membuat anak tidak punya inisiatif. Saya mau cerita dulu tentang menyuruh. Marah kan tadi udah kita manajemen. Yang kedua, menyuruh. Bu, saya punya sebenarnya saudara ya, adik, dia punya adik. Pendidikan di rumahnya, adik iparnya, itu menggunakan teknik menyuruh. Jadi kayak apa-apa disuruh, Kak diberesin kamarnya, Kak bantuin sapu ini, Kak begini-begini. Waktu itu usianya sudah sekitar 25 tahun. Dia lulus kuliah S1 dan sudah bekerja. Dia tinggal di rumah saya beberapa waktu. Saya kaget, dia habis makan, piringnya dibiarin. Dia mau tidur, dibiarin berantakan, gak diberesin. Saya gak terbiasa hidup dengan cara seperti itu. Gitu kan? Nah, dia yang makan usia 25 tahun, kok piringnya gak dicuci? Lama-lama emang saya mbaknya, kan tinggal di rumah saya. Emang saya mbaknya. Saya bilang, bagaimana piringnya? Saya ingetin dia, saya gak nyuruh dia piringnya dicuci, karena itu pendidikan dia dari kecil. Kalau gak disuruh, dia gak kepikiran melakukan itu. Bahkan hal-hal sesimpel, dia harus cuci piringnya sendiri. Kalau gak disuruh, dia gak kepikiran harus melakukan itu. Kenapa? Pendidikannya disuruh terus. Akhirnya saya lupa, sekitar 3 bulan. Itu Bu, setiap dia habis makan, saya bilang, bagaimana piringnya? Sambil buka sadar. Ya, besokan lagi dan besokan lagi. Bagaimana piringnya? Ingetin dia mau cuci piring. Sampai 3 bulan, dia baru bisa otomatis mencuci piringnya sendiri. Tuh, kalau udah terlanjur dari anak gede, ngebongkar satu kebiasaan aja, sabarnya 3 bulan Bu. Kalau nggak sabar kan astagfirullah. Saya udah habis selalu saya bilang, bagaimana piringnya? Saya ke kamar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ya Allah, anak udah gede, udah mau nikah gitu loh. Kok sekedar cuci piring aja dia nggak pikiran? Kenapa? Pola pendidikannya disuruh. Itu kan mereka orang lain Bu. Itu kalau ibu, sekarang anak ibu dikit-dikit apa ibu suruh doang, dia sampai nggak punya kesempatan untuk berpikir harus ngapain. Kasihan orang lain yang kerja bareng dia nanti Bu. Kasihan pasangan hidup dia nanti, ya kan? Makanya kasih kesempatan dia belajar. Kalau dia gimana ya caranya? Mau pilih baju, biar dia yang pilih. Enggak semuanya dipilihin. Saya punya teman dari kecil sampai dewasa. Dia cerita temannya, dia selalu dipilihin baju sama ibunya. Sekarang ibu udah punya anak banyak, maksudnya udah tua gitu, usia 40 tahun dan lebih. Dia bilang, sampai hari ini saya gak pernah percaya diri beli baju kecuali baju yang dipilihkan ibu saya. Jadi kalau saya belanja baju sampai sekarang, saya ajak ibu saya buat milih, karena saya tuh gak punya pengalaman memilih baju. Bayangin Bu, anak minat mau beli baju ngajakin emaknya. Kenapa? Dari kecil dia mau pakai baju, mamanya yang milih. Dan itu orangnya masih hidup, saya kenal. Bayangin, itu kan ribet. Kalau mamanya nggak ada, dia mau beli baju gimana? Ribet banget kan? Nah itu, ya. Jadi kesalahan bagian dari proses belajar, ya. Kakak mukul adik yang salah, tapi ya nggak usah dimarahin, dibilangin, nggak usah dilarang-larang juga. Ya tadi kan 3M. Yang pertama tadi Bu, marah. Yang kedua, menyuruh. Yang ketiga, melarang. Saya bukan pendidik yang suka larang-larang. Jangan. Wah, cuma di Al-Quran ada Bu.
ya. Ini saya pernah tanyakan pada pakar tafsir, beliau wakil rektor PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, salah satu kampus tafsir paling recommended di Indonesia. Saya tanya, nggak saya, sama teman saya ya nanya, Ustadz, pernah Kiai Haji Ali Nurdin nanya wakil rektor saya, kenapa di Al-Quran ada jangan, sedangkan di sistem sentra kita nggak boleh kata jangan gitu. Sebenarnya bagaimana itu, sesuai nggak dengan Al-Quran kan begitu. Beliau membahas di Al-Quran itu kita perlu paham Al-Quran diturunkan untuk siapa. Al-Quran diturunkan untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Aturan-aturan di Al-Quran itu diturunkan untuk orang dewasa yang sudah baligh. Kalau ucapan-ucapannya, ayatnya memang anak-anak mau baca bagus, belajar dari kecil. Tapi aturan di dalamnya itu kan baru berlaku hukumnya bagi orang dewasa, benar nggak? Nah, ayat-ayat Al-Quran kata beliau itu diturunkan aturan dan konteksnya untuk orang dewasa. Maka kalimat jangan kalau kita cermati di Al-Quran itu yang diajak ngobrol bukan anak-anak usia dini. Dia anak sudah balik sekitar 11 tahun, 12 tahun sudah balik baru menggunakan kata jangan. Kenapa? Karena di sana anak sudah punya logik berpikir. Dia mengerti kenapa ini nggak boleh dilakukan, ini begini. Lalu bagaimana dengan anak usia dini? Kita nggak menggunakan kata jangan untuk melarang dan kita nggak melarang-larang anak. Terus gimana Bu? Tuh anak manjat pohon mau jatuh. Masa kita bilang gimana? Ibu bilang gimana? Kita punya anak nih manjat tuh pohon di puncak sana tuh. Udah, oh itu udah, ibu gimana apa? Tapi nggak boleh melarang dia. Kalimatnya harus gimana biar dia turun? Ada caranya tanpa melarang tapi dia turun. Gimana caranya? Coba ada yang punya contoh nggak? Dapat door prize ini buku Bible snack ya. Dan bisa nih anak ibu manjat tuh pohon di atas. Ibu udah khawatir banget dia bakalan jatuh tuh kalau kayak gitu. Ibu kan biasanya refleks bilang apa? Jangan-jangan kan ya udah gitu. Sekarang ibu belajar. Kita tidak melarang anak, tapi kita perlu memastikan anak itu aman dan turun dari pohon. Kalimatnya apa? Siapa yang bisa? Itu namanya kalimat scaffolding, pijakan. Yang membuat anak nggak otomatis bertindak, tapi dia berpikir, kenapa saya harus turun dengan aman? Nah, kalau ibu cuma bilang jangan, dia nggak ngerti kenapa dia harus nggak di situ gitu loh Bu. Nggak ada ilmu yang ibu alirkan. Tapi kalau dalam pijakan, ibu itu lagi bicara, ngasih dia pengetahuan, biar dia berpikir, dia turun dari situ dengan kesadaran dia. Ibu ngomong apa? Yuk, ada yang punya contoh nggak? Gimana Bu? Bilang apa? Kayaknya ibu punya contoh, ada yang punya contoh? Enggak, takut salah. Salah kan nggak apa-apa, tadi bagian dari belajar. Nih Bu, anak ibu udah mau jatuh nih di atas nih. Ibu bilang apa? Nggak boleh bilang jangan. Ada yang punya contoh nggak? Ibu silakan, bilang apa Bu? Nanti ya Pak, nggak boleh ngancem, nggak boleh ngancem. Pelan-pelan nak, dia lagi di atas itu. Nak pelan-pelan. Gitu ya, nak pelan-pelan. Ada lagi nggak? Selain itu? Oh, silakan Bu. Iya. Adik, mama nggak bisa megangin kalau adik terlalu tinggi. Coba turun aja yuk. Oh ya, adik terlalu tinggi, mama nggak bisa pegangin kalau adik terlalu tinggi. Coba turun aja yuk. Oke, nggak melarang ya. Oke, nggak menyuruh. Gimana Bu Isa tadi? Senggol saya kan waktunya habis. Asia, oke. Jadi saya udah mau selesai. Ya, oke. Ada dua contoh. Ada satu lagi nggak? Ibu apain? Manjatnya pernah kejadian soalnya ada anak manjat masjid itu kan ada apa sih Bu? Tangga monyet itu loh. Wah, dia udah sampai tinggi banget itu. Wah, gimana biar dia turun gitu kan? Kalau kita ancam dia, takutnya malah jatuh karena dia takut gitu loh pas mau turun gitu kan? Nah tadi bisa, itu terlalu tinggi, mama nggak bisa. Saya pernah tuh ketemu anak yang gitu. Ya saya tuh belum belajar. Itu gini. Oh enggak, ini nggak tinggi buat aku tante. Katanya gitu. Aku masih bisa manjat lagi ke atas. Nggak apa-apa aku di sini. Tuh ibu apa yang tadi tuh? Anak yang modelan kayak gitu tuh. Ya, jadi saya di dalam ilmu sentra kita belajar menggunakan kalimat, merangkai kalimat. Maka kunci pendidikan itu salah satu komponen utamanya di komunikasi. Cara kita mengalirkan pengetahuan ke anak. Maka kalau ada anak kayak gitu, saya bisa bilang apa biasanya? Saya akan bilang, apakah sudah dipastikan aman? Bu guru lihat, kamu ada di atas, itu cukup tinggi. Apakah sudah dipastikan aman? Dan kira-kira aman berada
sana. Bagaimana yang terjadi kalau misalnya dari ketinggian itu kita siswa sedang lalu kita terjatuh? Apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Jadi saya cuma kasih informasi kan Bu, itu bakalan terjadi begini dan itu situasinya gimana? Sejauh pengalaman saya mengalami pertama anak yang model kayak gitu. Enggak aman Ustazah, aman Ustazah nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau dalam perhitungan Ustazah, dari atas itu kalau kita jatuh itu bisa beresiko macam-macam. Ustazah cuma cerita ada resiko bisa kita mengalami patah tulang karena jadi sambil ngomong bisa mengalami patah tulang, ya kan? Tapi bahasanya flat, bisa mengalami macam-macam. Kira-kira bagaimana ya? Dia turun sendiri Bu. Saya turun, nggak saya suruh turun, saya tungguinnya di situ. Kira-kira bisa, kira-kira bagaimana ya? Jadi Bu, kalau Ibu sulit menyuruh, mengancam dan sebagainya, kita bisa menggunakan kalimat pertanyaan, ya kan? Dia misalnya tadi kayak adik saya tadi dia ngambil piring, bagaimana piringnya? Suami Ibu naruh handuk sembarangan, bagaimana handuknya? Gak usah nyuruh apa, handuk. Bagaimana handuknya ya? Di sebelah sana ada campuran handuk. Cukup kita kan kita nggak nyuruh, ya Bu, nggak nyuruh, nggak juga larang-larang dia. Kita pakai kalimat namanya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu kita hanya menceritakan fakta. Ya Bu, saya punya perusahaan Bu, bukan perusahaan, usaha ya. Nah itu kalau ada satu staff yang dia ngerjain tugas deadline-nya tinggal beberapa hari, dia kerjanya lambat banget. Saya nggak gitu. Waktu kita tinggal 2 hari loh Pak. Kalau cara kerja kita seperti ini, kira-kira tanggal segini udah selesai atau belum? Ya belum Bu. Gimana caranya? Kalau waktu kita tinggal 2 hari, ya berarti saya harus lembur ya Bu. Nah itu caranya berarti kita ketemu caranya. Saya nggak nyuruh dia buat begini enggak. Saya pakai kalimat bagaimana, ya Bu, menggunakan kalimat tanya. Dan itu ternyata membuat hidup kita minim konflik Bu. Kalau kita nggak sering nganceng-nganceng orang dan nyuruh-nyuruh orang dan marah-marahin orang, hidupnya jadi lebih tenang. Termasuk dengan pasangan kita. Saya nggak yang nyuruh-nyuruh gitu, ini diberesin enggak gitu Bu. Bagaimana selimutnya, bisa gitu, ya kan? Oh iya, lupa belum dilipet ya Mas. Gitu, ya jadi pakai kalimat begitu. Bagaimana gitu Bu? Ya, ada sendal ditaruh di rak padahal ada rak. Kita punya rak sepatu, bagaimana sepatunya? Kan gitu Bu. Nah, tapi itu harus bersabar pada orang, ya kan Bu? Tapi namanya juga Ibu sedang membangun manusia, harus sabar. Tapi itu efeknya long lasting. Dan Ibu sedang membangun kemampuan berpikir dia. Anak tuh punya otak bisa mikir, pasangan hidup kita punya otak bisa mikir. Ya, jam segini bisa belum tidur. Jamnya sudah menunjukkan jam 10. Kita punya kesepakatan semua orang jam 10 di rumah ini harus tidur. Bagaimana kira-kira? Ya udah aku siap-siap dulu. Kan dia begitu. Kalau kakak jam 10, kayak gitu. Nah, jadi coba Ibu terapin tapi mau sabar, ya Bu. Nah itu. Misalnya ya Bu ya, misalnya nih anak makan sesuatu ke mulut, kan kita suka jangan gitu. Kita pakai kalimat pijakan, kasih informasi harusnya gimana. Hanya makanan yang masuk ke mulut kita. Dia kan tahu ini kan jadi suatu hari dia mau apa lagi yang bukan makanan, dia jadi tahu oh ini nggak boleh masuk ke mulut. Kalau dia cuma jangan enggak, itu dia kayak kenapa gitu nggak tahu. Kasih ilmunya kenapa begitu ya. Hanya makanan yang masuk ke mulut, dia mau coret-coret di tembok, kita hanya coret-coret di atas kertas. Itu namanya tembok, semuanya coret-coretnya di kertas. Jadi nggak larang juga kita di coret-coret, tapi kita kasih pijakan. Kita kalau gambar itu di kertas. Makanya bisa punya anak kecil rumahnya bersih, temboknya itu bisa. Tergantung orang tuanya ngasih pijakan ke dia apa enggak Bu. Itu tergantung orang tuanya. Serius, saya punya banyak teman yang anaknya kecil-kecil banget tapi rumahnya bersih dan anaknya tetap punya kreasi banyak karena dia mengerti di mana tempat menggambar, di mana tempat menulis. Tembok bukan tempat menulis dan tempat menggambar, kan begitu ya. Oke, waduh, ini terakhir aja ya Bu, kamu kebanyakan, waktunya udah habis. Terakhir ini penting, mengapresiasi setiap capaian anak meskipun kecil. Bu, Ibu tuh suka nggak sih kalau diapresiasi? Kayak Ibu misalnya
misalnya kan hari ini datang parenting, terus suaminya apa ibu capek banget ya ampun jauh banget gitu. Sampai rumah kata suaminya, mah makasih banyak ya hari ini udah mau belajar parenting ke sana. Gimana tadi? Papa diceritain dong. Kira-kira perasaan ibu gimana?